Selamat datang di podcast hari ini. Nama saya David Irianto. Hari ini kita udah kedatangan satu tamu yang spesial banget. Kita akan ngomongin soal pangan, soal teknologi pangan, soal apa sih sebenarnya tantangan dan potensi pangan kita di Indonesia saat ini, gitu ya. Pembicara kita adalah sosok yang udah dikenal luas sebagai Bapak Teknologi Pangan Indonesia. Namanya Profesor Dr. Florentinus Gregorius Winarno atau yang akrab disebut dengan nama FG Winarno. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Codex Alimentarius Commission, sebuah badan yang menetapkan standar mutu pangan di bawah FAO yang lokasinya di Roma selama dua periode berturut-turut. Prof. Winarno juga sejak muda aktif menulis dan menerbitkan banyak buku-buku yang menjadi referensi di bidang pertanian, teknologi pangan, gizi, dan bioteknologi. Jadi nggak sabar banget untuk langsung bisa berbincang hari ini sama Prof. Winarno mengenai pangan Indonesia. Mungkin selamat datang, Prof. Selamat datang, David. Apa kabar? Bagus. Bagus. Gimana, Prof? Sehat-sehat? Syukur, alhamdulillah lah. Alhamdulillah sehat ya. Kondisi sekarang kesehatan nomor 1, Prof. Betul. Iya. Tadi gimana jalan ke sini, lancar? Ini hari Minggu ya, jadi hari Senin ya. Hari Senin. Tapi surprising deh kok Surprising lumayan lancar ya. Lancar banget. Lancar banget. Nah, Prof, mungkin buat para pendengar kita, mungkin Prof bisa memperkenalkan lagi perkenalan dari Prof dan sekaligus menyapa para pendengar kita di hari ini, Prof. Silakan, Prof. Baik, nama saya FG Winarno. Saya tidak muda lagi, umur saya 83, punya cucu 7. Saya pernah menjadi Rektor Unika Atmajaya Jakarta. Saya juga guru besar IPB. Saya pernah menjabat lembaga FAO WHO di Roma selama 2 kali yang disebut namanya Standard Codex Alimentarius Commission. Ya, terima kasih, Prof. Pengalaman Prof udah dulu memulai awalnya di pangan tuh sejak tahun berapa, Prof? Kalau boleh tahu, Prof. Saya sebetulnya tahun 56 sudah lulus dari SMA dan masuk IPB. Saya masih impian itu, Prof. Masuk Institut Pertanian Bogor. Berarti mulai sejak saat itu ya, Prof ya? Ya, mulai sejak itu ya jadi mahasiswa di IPB sampai jadi dosen, jadi dekan, jadi direktur. Waktu itu kenapa Prof tertarik mengambil pangan, Prof, waktu zaman itu? Sebetulnya sedikit kecelakaan. Saya dulu S1-nya dokter hewan. Oh. Jadi sebagai dokter hewan, ternyata ibu saya menderita kanker atau tumor payudara yang sudah menyebar. Tapi karena saya dulu nilainya bagus, kemudian disuruh jadi ahli bedah hewan. Oh. Jadi saya sudah biasa bedah harimau, kuda, kucing, apalagi ayam. Ayam buat lab tiap hari ya, Prof ya? Kuda yang besar-besar gitu. Dan selalu ikut Profesor Ititus, ahli bedah terkemuka di Indonesia. Dikira saya nanti akan menjadi ahli bedah hewan. Tetapi suatu ketika ibu saya buta huruf. Jadi ayah saya hanya kelas 2 SD. Jadi bisa dimengerti. Yeah. Jadi tidak intelektual lah, biasa. Nah, pada saat itu ini karena ibu saya tidak takut sama dokter, takut sama bayarnya juga. Gitu ya. Saya di situ. Dan kemudian kakak saya bilang, kamu ahli bedah, tapi apa yang bisa kamu kerjakan pada ibumu? Waduh, saya kan ahli, kalau dokter hewan kalau nanti meninggal, saya salahnya double itu. Iya. Tapi apapun juga saya berdoa, berikan saya kekuatan. Udah lalu saya semua merebus itu bangsa supaya steril. Saya tahu hal bagaimana membedah hewan dengan sanitasi gini dan sebagainya. Benang-benang jarum semua. Kemudian saya bedah ini sebelah kiri. Bersihin semua sudah terbuka. Jadi termasuk kemudian ada iga yang harus saya angkat. Dari iga saya angkat, kemudian ternyata di bawah iga ini ada arteri yang besar.
putus, berarti darahnya memuncar. Ya dengan begitu panik sekali, tapi saya mesti harus selesai nih gitu. Akhirnya bisa saya jahit sama itu benang jahit yang kotor itu, tapi saya godok dulu gitu. Akhirnya sudah saya capek gitu, ketiduran, udah saya pegang, saya pikir ibu saya udah meninggal nih. Jam 4 gitu kok lalu tangan saya ditekan. Hidup ibu saya gitu. Dan kemudian bersih pokoknya segala macam obat-obatan untuk hewan saya terapkan untuk ibu saya. Tapi bisa hidup akhirnya itu. Dan tetapi ada satu hal yang haunted me gitu, saya jadi selalu gitu. Jadi selalu mimpi itu darah lalu jerit-jerit sampai biasa sekali tangan ini dipegang. Dipegang oleh ya istri ya siapa saja, sudah nggak bisa. Lalu kemudian makin lama makin sudah gila lah gitu. Jadi saya lapor sama guru besar saya, kelihatannya saya tidak bisa melihat darah. Terus Jadi, akhirnya pindah jurusan. Ya, akhirnya kemudian kamu ke ilmu psikologi dulu dah gitu. Ilmu psikologinya. Nelpon sama guru besar saya bahwa Winarno tidak mungkin bekerja dengan darah-darah. Dia bisa gila. Wah, dia marah. Kamu kan saya profesor. Dia pokoknya nggak bisa. Ini punya bakat banget ini anak. Akhirnya saya mesti harus keluar. Lalu keluar, jangan kamu jadi guru, bagus gitu. Jadi dipindah ke teknologi hasil ternak. Zaman belum nggak ada teknologi pangan ternak, dan akhirnya kemudian saya disuruh ke Amerika. Amerika nggak tahu belajar apa, teknologi makanan juga nggak tahu di Indonesia. Baru sekali itu tahun 68. Ke sana juga di universitas yang tidak kecil gitu, di university di mana cucu saya sekarang di sana bersama. Jadi dulu jurusannya belum teknologi pangan namanya, Prof. Food Science. Food Science sudah ya. Science. Oh, berarti di sana memang jauh lebih maju dibanding di sini ya. Udah 100 tahun. Jadi yang pertama di dunia di Massachusetts. Dan kemudian belajar di sana, sudah gitu nilai saya sangat bagus gitu ya. Akhirnya setiap orang yang sudah lulus master harus pulang dulu supaya giliran orang dapat gitu. Berbakti buat negaranya, Prof. Saya bilang, Prof, saya harus pulang. Nggak bisa. Kalau kamu pulang, kamu tidak bisa jadi dokter. Dan saya sudah mati. Saya pengen kamu jadi dokter. Lalu ngirimi surat. Rektor IPB, orang ini tidak boleh pulang. Semua biaya yang dikeluarkan IPB saya bayar, gitu. Jadi luar biasa sekali. Jadi wah, diskusi ini nggak bisa, Winarno harus pulang. Tapi rektornya bilang, wah jangan dilawan lah, Winarno nanti makan biar aja. Gitu. Nah, sejak itu menjadi masalah di IPB. Sejak saya diizinkan, Winarno kok bisa? Gitu. Lalu lainnya master PhD. Langsung lanjut. Nah, itulah sebabnya lalu saya belajar mengenai makanan. Jadi belajar mengenai makanan yang jadi dokter pertama di Indonesia gitu ya. Yang sejak itulah maka saya ternyata makanan yang perlu saya bina itu banyak banget. Dan saya tertarik pada makanan tradisional. Semua yang sifatnya tradisional saya tertarik banget. Sampai sekarang. Dengan pendekatan ini ya, Prof ya, karena memang latar belakangnya juga dokter hewan, bedah hewan, akhirnya latar belakangnya mempengaruhi Prof, approach-nya tuh sangat saintifik ya kepada makanan tradisional ya. Iya, jadi jangan gitu-gitu aja. Jadi kita mesti harus dasarnya apa, ilmiahnya apa, dibuktikan kayak apa gitu. Saya selalu. Oke, nah aku mau masuk langsung ke pertanyaannya nih soal topik kita hari ini. Mau tanya soal, Prof kan udah panjang ya sejarahnya dari tahun 56 waktu itu. Mulai kuliah studi gitu ya soal pangan sampai saat ini. Nah, menurut dari pengalaman Prof yang begitu panjang, apa sih sebenarnya potensi dan tantangan pangan Indonesia kita saat ini? Ya,
Tapi saya ceritain dulu awalnya gitu ya. Jadi karena saya dokter hewan, maka saya disuruh perencanaan industri protein hewani. Maka saya pilih peternakan ayam. Lalu dan ayam sudah selesai di antara 10 guru besar. Itu sehari menghasilkan telur berapa? 50.000. Saya udah senang sekali. 50. Dia bilang gitu, untuk apa? Penduduk Indonesia 170 juta, 50.000. Kamu bikin lagi ya, disuruh ulang bikin lagi, sehingga 50 juta telur sehari. Saya di Indonesia nggak pernah diajari itu. Petani kita 1/4 hektar, ayamnya 10 dan sebagainya itu luar, ternyata beda ya. Orang Amerika mikirnya itu wah gitu. Saya pikir wah, saya mau berbuat sesuatu yang beda dengan yang saya ajarkan dulu. Dan nah dengan demikian saya mempunyai impian-impian yang besar gitu ya. Jangan kecil-kecilan. Nah, impiannya soal tadi potensi pangan yang Prof lihat, apa sih challenge-nya tadi Prof menyebutkan ya, ketika kita produksinya tidak mencukupi, sebenarnya ada tantangan, penduduknya begini besar, masa kita bangga hanya dengan pencapaian-pencapaian yang segitu-segitu aja gitu kan. Mungkin itu jadi tantangan, dan potensinya apa Prof? Menurut saya kita harus bersyukur dan mensyukuri bahwa geografis Indonesia itu luar biasa indahnya gitu. Karena kita terletak di Katulistiwa yang hutan tropisnya juga luar biasa. Kita mempunyai daratan yang subur. Kita punya juga lautan yang dilupakan, itu 3 kali daratan yang tidak diapa-apakan. Itu isinya adalah makanan tok. Kalau tanah itu hanya 50 cm. Kalau laut itu setiap lapis ini makanan sampai dasar kadang-kadang 10 km. Tetapi kita tidak banyak, malahan kita banyak bakar kapal-kapal yang suka mencuri ya. Nah itu salah satu. Nah kita juga punya panjang pantai kedua terpanjang setelah Kanada. Ini pantai ini makanan melulu. Yang berikutnya ialah, dan Indonesia diiriin karena Indonesia itu merupakan pusat biodiversity center dunia nomor 2 setelah Brasil. Itu dengan keanekaragaman hayati, segala macam tanaman yang sana nggak ada, aku punya. Sini ada. Suatu contoh, kita itu dari 8 atau 10 ikan yang terlezat ada di lautan kita. Ikan terlezat ada di lautan Indonesia ya Prof. Tetapi tidak dipanen dan dipanen orang lain. Kita mempunyai keanekaragaman hayati luar biasa, sehingga banyak sekali hal-hal yang ada di Indonesia tidak ada di. Nah itulah yang menyebabkan bahwa waktu itu saya juga mengusulkan bahwa misalnya padi itu tidak bisa ditanam kecil-kecil gitu, juga harus estate, perkebunan. Dan Sungai Membrano, waktu itu saya pernah jadi penasihat Menteri Pertanian. Jadi Sungai Membrano di Irian itu besar sekali, bisa untuk pusat listrik, dan lahannya banyak untuk estate. Nah beberapa inilah yang menurut pendapat saya, wah ini masalahnya itu Indonesia memang kurang menghayati keberagaman bahwa tadi. Kita itu kaya raya gitu. Dan cuma melihat aja, tidak ada yang karena alasan itu saya dulu disuruh mimpi guru besar saya mimpi saya akan menjadi pemimpin dunia di bidang pangan. Dan karena saya juga dipilih menjadi presiden Codex itu, bahwa saya ternyata cita-cita itu bisa terjadi. Nah dengan demikian maka saatnya sekarang saya ke Amerika itu dibiayai USAID. Saya berhutang budi ya, ditawari suruh bekerja di Amerika, tapi saya pengen cepat kembali. Dan zaman itu tahun 70 segala macam, dan pulang dengan gaji 9.000. Dan anak saya ketiga lahir, persis ongkos dokternya 9.000.
sisanya sebulan nggak tahu. Tapi indah sekali pengalaman-pengalaman itu. Dan sejak itulah saya bekerja menjadi dosen. Kenapa dosen penting? Karena kita bisa mendidik orang-orang pandai yang banyak sekali, dan saya senang sekali banyak menteri sekarang murid-murid saya, juga CEO perusahaan-perusahaan makanan di Indonesia hampir, dan menurut saya wah it's good gitu. Tetapi kemudian lihat posisi makanan kita yang banyak yang seperti terendam, intan terendam itu nggak ada yang gali apalagi gosok ya. Ini yang gali aja belum ada. Dengan demikian maka saya menitik beratkan, waktu guru besar bilang kamu nulis di suatu publisher terkemuka di Amerika bahwa kamu itu ilmuwan. Ya saya menulis, yang saya tulis apa? Tempe. Suatu buku tempe. Dari kok buku tempe? Nah, karena saya senang kepada tradisional dan ingin mengembangkan produk tempe itu sebagai, sekarang cucu saya Ando sudah mimpin suatu gerakan dunia namanya Indonesian Tempe Movement, dan bunyinya tempe feed the world. Tempe feed the world. Jadi beberapa hal kayak gini ini membuat kita sekeluarga itu dengan anak saya Wida, dengan cucu saya bergerak. Jadi jangan yang aneh-aneh ya. Lokal produk itu menjadi penting. Berarti itu sebenarnya tadi ya biodiversity ketemu sama local wisdom gitu ya Prof ya. Itu sebenarnya menjadi potensi besar untuk pangan kita di sini gitu. Nah, ngeproteksinya gimana Prof dari pengetahuan Prof? Gimana sih, kan wisdom kita tuh luas ya culture ya. Kekayaannya juga macam-macam kayak tadi Prof bilang. Gimana sih Prof ngeproteksinya? Ya, di dunia itu sekarang itu terkenal dua ilmu atau pengertian, namanya local traditional knowledge. Itu orang-orang yang bawa lokal tradisi nenek moyang kita melola, membuat terasi aja beda kepada apalagi yang bangsa peternakan yang besar. Ada satu lagi yang disebut namanya hak kekayaan intelektual. Namanya haki. Jadi kita itu mulai bisa ini, bisa jahit, bisa mancul saja bikin, itu adalah suatu kekayaan yang luar biasa sekali. Ini sekarang dicerna oleh orang-orang ahli, dan kemudian ternyata harganya berharga ini. Jadi jangan gratisan saja. Seperti kita makan sate ya, bahasa Jawa itu tuno sata pati sana, istilahnya itu kita biarlah tusuknya kan nggak bayar itu. Dagingnya aja, padahal sebetulnya tusuknya ini mahal nih. Makan kupat misalnya. Bagaimana? Anda belum tentu bisa menjahit seperti kupat gitu. Nggak bisa Prof, jebol kalau saya jahit. Tapi itu adalah hak intelektual. Nah, menurut pendapat saya, lo kok jual kupat di mana-mana, kulitnya dibuang saja, tidak dihargai, itu kan aneh. Nah, kita nggak menghargai itu, membuatnya, isinya aja. Nah, semakin lama sekarang itu terjadi, maka di dunia yang perdagangan internasional itu ada standar-standar yang maju. Salah satu ialah standar kodek, di mana saya menjadi presidennya selama 2 kali. Itu jadi presiden itu saya menjadi presiden pertama dari benua Afrika dan Asia. Bayangkan yang pertama. Jadi dan untuk itulah maka ada standar lain yang disebut namanya indikasi geografis. Nah, kalau saya itu di sana itu kodeks itu dipimpin oleh WHO dan FAO. Tapi WHO hanya concern about safety. Pokoknya kalau dimakan jangan bahaya, jangan mencret, jangan keracunan. Kalau FAO, kamu harus berdagang secara jujur. Artinya jangan masuk ini, jangan ngurangi atau nambahi. Fair trade lah ya. Fair trade. Nah, sayang di identifikasi geografis itu masih lebih penting orang-orang itu. Sekarang misalnya kalau minum champagne, kalau menang perlombaan mobil champagne, champagne itu nggak bisa dibikin orang kecuali dari daerah champagne situ. Lain orang meskipun persis tidak boleh. Ini kekayaan lokal.
itu nenek moyang yang hidup di sana sudah membangun, jangan ngaco kamu gitu misalkan. Jadi masih harus diadakan. Maka sekarang muncul yang disebut ada indikasi geografi. Inilah yang sebenarnya saya sedang bergerak dengan keluarga, artinya dengan cucu, dan bagaimana kita membangkitkan masyarakat Indonesia terhadap mengerti mengenai kekayaan intelektual dan geografi ini. Berarti sebenarnya indikasi geografi ini seperti tadi Prof bilang ya, ketika misalnya campaign gitu, itu terkait di suatu wilayah. Terkait budayanya, struktur keunikan karakter dari wilayahnya, tanahnya, cuacanya, kultur orang-orang di sekitarnya, komunitasnya gitu ya. Dan dengan indikasi geografis ini secara nggak langsung sebenarnya meningkatkan nilai dari komoditas, sekaligus juga melindungi area itu ya Prof ya sebenarnya ya. Contohnya di Jepang, Jepang itu ada 2 ya. Kalau kita makan Kobe beef, itu adalah dari sapi betina, hanya 2 tahun umurnya. Dan itu disembelih dengan daging yang marbling, banyak, jadi enak banget. Itu harganya luar biasa, padahal yang kelihatannya punggungnya hanya 20 kilo sini, sisanya tetelan. Tapi itu sama dengan emas lah. Orang Jepang tidak bisa, meskipun bisa beternak Kobe, tetapi di luar daerah Kobe, no way, dia saja yang berat. Jadi, wah amat ya jadi petani Kobe ya, itu namanya hadiah dari nenek moyang yang ditinggalkan gitu. Ya, berarti mirip ini ya Prof ya. Kalau sekarang karena lagi pandemi itu kan lagi musim tuh madu-madu dari New Zealand, madu dari mana. Itu kan ada nama khususnya dari pohon apa, bahkan bisa di tracing. Mirip seperti itu ya Prof ya juga ya. Jadi memang luar biasa sekali kalau. Jadi di dunia itu ada 2 produk yang kita. Jadi ada rajanya buah-buahan, itu namanya durian. Tapi rajanya pangan itu madu. Tidak ada tingkat lebih tinggi dari madu. Nah ini Indonesia luar biasa di 2 ini ya. Jadi kalau di dunia internasional, kalau bahasa Yucatan honey, itu the best. Orang terkaya yang bisa beli. Kenapa? Karena baunya, karena yang sebetulnya orang lain bisa memproduksi, tapi tidak dari Yucatan. No, ini ada 1000, ini 10 coba. Luar biasa banget. Dan biasanya madu yang terbesar itu menjadi simbol kekayaan. Di Indonesia, di dunia itu hanya 2 negara yang itu ya, Jerman sama Switzerland. Itu tiap tahun dia itu makan sekitar 1,4 sampai 2 kilogram per person per tahun. Jadi akhirnya jadi status simbol ya. Kalau dia banget. Konsumsi madunya besar, berarti sebenarnya negaranya kaya gitu ya Prof. Iya. Di Jepang yang terkenal sudah paling kaya di Asia hanya 200. Indonesia kurang dari 10 gram per tahun per orang. Itu pun kadang-kadang madu palsu. Nah, karena harganya mahal, maka orang lalu mencoba niru kan. Maka terjadilah madu-madu yang sebetulnya sudah dicampur gula beda dengan air, dengan apa saja, sehingga madu itu volumenya besar. Tetapi sebetulnya kita tertipu. Nah, di dunia madu palsu itu banyak banget. Di Australia, New Zealand yang sudah sangat maju negara, itu 50% kadang-kadang madu. Beda ini gimana Prof dari madu ini? Kan kalau kita beli madu di pasar seringkali ini nanti mesti dibakar, mesti di apa gitu. Nah, benar seperti itu atau gimana Prof sebenarnya? Jadi banyak sekali madu-madu itu tidak mungkin dilihat dengan mata maupun indera lain, karena madu itu luar biasa, karena saya bisa membuat madu yang mirip asli dalam 15 menit. Itu gula campur jeruk udah jadi madu. Tapi banyak sekali komponen-komponen yang super kecil yang tidak mungkin dilihat oleh mata, dihirup oleh hidung atau dijilat, apalagi dibakar. Tidak mungkin. Jadi harus dites di laboratorium. Harus dites di laboratorium yang harus dipertanggungjawabkan, dan caranya, metode ini harus dipertanggungjawabkan di internasional. Jangan asal katanya ibu-ibu dibakar dan sebagainya, itu nggak direbung sumut gitu, macam-macam. That is nonsense. Jadi karena alasan itu, maka madu-madu kita itu
barangkali ada 1.000 jenis madu Di Indonesia ya Prof di ya? Indonesia. Dan sebagian besar madu itu adalah hasil ngisep madu dari bunga. Bayangkan setengah kilogram madu itu memerlukan 2 juta bunga. Setengah kilo. Jadi kalau kita punya 80 ton misalkan, wah berapa madu? Iya. Itu hanya bisa diperoleh karena Indonesia punya banyak pohon. Ya, biodiversity tadi berarti ya. Biodiversity-nya kita Iya. kan terbesar di dunia. Jadi kalau tidak ada pohon tidak ada bunga. Jadi palsu kan. Maka kita harus tahu bunganya. Dan bunga-bunga itu karena spesifik sekali. Jadi orang itu pengen ini madu dari pohon apa? Kapan dipetiknya? Ya. Musim apa dan sebagainya itu dilakukan. Dan ini menjadi karena itu misalkan di Jepang namanya koshihira adalah beras ini kan ngomong beras Jepang beras yang termahal di dunia. Jadi per kilonya itu sampai 2 juta beras. Tapi hanya dari Niigata aja. Hanya bisa di sana daerah saja. di situ. Ya. Kamu tandur di sana nggak bisa. Ya. Kamu hanya 200 ini sekian juta. Nah ini namanya indikasi dia punya indikasi merek dia itu adalah indikasi beras namanya koshihira. Nah Indonesia mestinya begitu. Jadi Indonesia sudah punya beberapa, tetapi undang-undangnya saja baru 2017 dan baru kemudian peraturan menterinya baru tahun 2019. Jadi baru berapa tahun yang lalu. Ya. Nah, tadi bicara soal madu ya Prof ya. Tadi gulanya beda ya Prof ya. Yang diperoleh dari gula dan misalnya kita peroleh dari pollen gitu ya. Ya, apa beda. Prof yang membedakan? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Tuhan itu menciptakan beberapa makhluk, terutama yang indah itu manusia dan lebah. Karena itu semua itu adalah surga itu cairannya lebah ya. Jadi lebah ini super bagus karena dialah yang bisa mengambil madu. Dan lebah inilah yang kemudian menghasilkan madu-madu yang lain. Nah, ternyata gula dari madu beda dengan gula pasir, gula Jawa, gula bit, gula jagung, dan sebagainya. Itu beda karena gula madu dibikin oleh madu dan hanya menyerap pada bunga yang namanya, ini ilmiah banget, jadi tanaman C3 dan tanaman C4. Jadi tanaman C3 itu hanya, yaitu ilmu pangan kayak gitu, hanya diproduksi oleh buah-buahan yang bisa jadi madu, yang lainnya itu nggak bisa. Seperti gula C4 itu, kita makan gula pasir, gula Jawa, semuanya gula-gula yang ada di itu tidak sama. Nah ini karena gula fructose syrup itu dari jagung itu murah banget ya. Itu baru tahun 70. Itu karena rasanya manis, mungkin lebih manis ya. Tapi karena itu supaya orang kan sama dimasukkan juga nggak kelihatan. Tapi saintis tahu. Nah, ini ada bagian C4 nih di dalamnya. Ini bukan madu. Ya. Tidak mungkin kalau dijilat gitu. Ya, nggak bisa, harus peneliti ya Prof. Dipeliti harus dilakukan. Nah, di Indonesia itu juga terkenal madu-madu yang tidak murni dan kadang-kadang palsu. Yang palsu ini yang saya concern sebagai pangan, kita kan mesti health. Kita minum madu itu hanya satu, kita pengen flavornya dan khasiatnya bagi penyakit atau kesehatan. Ya. Kalau kita gulanya diganti dengan gula-gula yang lain itu jadi diabetes. Iya, jadi sama aja malah minum gula. Malah gula yang sebetulnya jadi penyakit gula. Ya. Dan saya tidak tega itu. Tetapi kan apa katanya gitu yang dilakukan gitu. Karena itu di Indonesia sudah ada mulai ya. Namanya madu hutan Sumbawa. Itu lumayan. Sudah didaftar ya Prof? Sudah didaftar. Tadi sudah punya indikasi geografis. Ya, jadi satu-satunya produk dari seluruh hutan Indonesia yang kita itu memiliki hutan nomor 3 setelah Brasil dan Kongo. Kan luar biasa, apa-apa nomornya atas. Tapi kok, nah saya mikir loh, ada madu lain yang relatif banyak dari 30 jenis madu yang ada itu sebagian besar ada di Kalimantan. Ya.
Jadi luar biasa sekali Kalimantan itu ada, dia itu surganya duren, dia itu surganya madu. Nah kalau ini semuanya diangkat, ya karena nggak dikenal ya katanya dia, nggak bukan katanya. Ini adalah suatu standar dunia yang diikuti, namanya indikasi geografis. Nah kita banyak sekali sumber-sumber yang kayak gitu harus dibongkar. Jadi karena mereka tahu daerahnya itu mesti harus, jangan meremet-meremet nih. Yang jarak itu saja, kalau kamu itu nggak boleh lagi nama itu dilakukan. Nah ini menurut pendapat saya potensinya bagus, dan menurut saya para ilmuwan di bidang pangan bangunlah gitu. Karena ini prospeknya bagus sekali bagi Indonesia. Ya bagus buat komunitasnya juga lokal gitu ya, buat sustainability-nya juga, peningkatan mutunya gitu ya Prof. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih Prof, sebelum kita menutup podcast. Ini mungkin pamungkasnya nih, karena tadi udah denger, ada yang namanya indikasi geografis. Nah tantangannya sebenarnya apa sih Prof untuk indikasi geografis? Challenge terbesar bagi mungkin gimana daftarnya, apakah dari komunitas atau gimana, dan challenge apa yang jadi masalah sebenarnya ketika kita mau mengajukan indikasi geografis Prof? Ya masalahnya itu kadang-kadang karena nggak tahu aja. Istilahnya itu ya karena nggak tahu. Nah menurut pendapat saya, kalau begitu memang harus kita bikin buku. Maka saya bikin buku gitu. Bikin buku sama Ando, sama ibunya Ando, sama adiknya Ando. Minggu depan itu terbit oleh Kompas ya. Supaya ini bisa dibaca banyak orang-orang, ternyata ada potensi. Dan yang penting itu karena ini adalah tanggung jawab dari Dirjen kekayaan intelektual dari Menhukum dan HAM, maka beliau yang mengendalikan. Kalau sudah terdaftar nanti ada di Body Protection of Intellectual ini di Roma, di Geneva. Jadi terdaftar, baru terdaftar dilindungi oleh hukum. Jangan sampai kayak gini nih dibiarkan tidak ada. Dan perjuangan ini penting bagi para, kita punya lebih dari 17.000 pulau dan kemudian etnisnya itu lebih dari 500 etnis Jawa, Sunda dan sebagainya. Ini semuanya budaya, budaya yang sudah membangun masyarakat kita untuk menghasilkan geografi indication, karena itu lingkungan dan jadi produk itu harus terkenal. Nah misalnya kita itu punya Duren Petro misalnya, itu dari Jepara, terkenal banget karena rasanya tidak terlalu menyengat kelihatan. Ini ada Duren Bokar, ada Duren Pelangi di Papua dan sebagainya, karena nggak kenal. Nah saya pengen itu bahwa itu harus dikenal, dan juga terhadap yang indah-indah seperti madu. Ini the king of food, bukan the king of fruit. Maka kita mesti harus to care gitu di ini, dan sehingga kita bisa mengembangkan sehingga daerahnya jadi makmur, percaya, lingkungan hidupnya berjalan, kemudian revenue dari kalau kita bisa jual ke internasional. Andai kata belum laku di internasional, di Indonesia aja kita punya penduduk 270 juta, is market. Dan inilah yang dilakukan. Karena itu saya menghimbau. Maka publikasi ini penting. Ada cara penjelasan. Nah, kemudian yang terpenting itu ialah para gubernur, menteri dalam negeri, pertanian, gubernur, kemudian wali kota, bupati, pemerintah daerah itu bisa memang harus membina dengan. Nah, saya lalu apa gitu yang bisa? Saya selalu ingin jangan cuma ngomong aja gitu. Maka saya punya laboratorium, dan laboratorium itu harus terlibat dalam, karena semuanya tidak bisa dianalisa dengan kasat mata gitu ya. Yang memberitahu bahwa kamu misalkan itu ada ini gimana? Ya katanya ibu-ibu nggak bisa, katanya harus. Ini hasil analisa. Betapa canggihnya tadi C4, C3 itu harus dibuktikan. Dan orang-orang pandai di bidang pangan harus pasang dada, ikut membantu pemerintah menggunakan hal ini. Inilah yang menurut pendapat saya, kalau kita mau bergerak, kita nggak bisa
menjadi maju sendiri Ya, gitu. ya, ya. Karena itu kalau bersama, wah ini luar biasa. Ya. Masa sih Indonesia yang kaya raya tetapi miskin, itu kan aneh ya. Iya. Dan inilah yang diperlukan. Jadi salah satu saja Ya, loh. ya. GI itu yang masih terpendam. Kalau itu bergerak, kita sedemikian jauh, paling-paling juga 50-an. Padahal hati saya bilang mestinya bisa lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000 GI yang terdaftar GI gitu yang ya. harus bisa daftar. Makan di hutan saja hanya satu barangkali. Madu hutan Sumbawa. Padahal ada 1.000. Nah kalau madu-madu itu yang menikmati orang lain. Iya. Kenapa kita nggak bisa? Ya. Dan ada madu yang terkenal dari New Zealand misalkan. Oh my gosh, kita punya jenis spesies lebah, bukan lebah, bee itu apa? Tawon. Tawon itu ada 3.300 spesies. 300 spesies. Itu sebagian besar di Indonesia. Itu ada yang namanya bee yang tidak ngentup. Ya. Stingless bee. Wah ini yang luar biasa sekali. Jadi nggak usah pakai gini, nggak dirubung gitu. Jadi dan kita bisa jual bee to the world. Ya. Dan madu Ya. the best in the world ada di Indonesia. Ya, luar biasa Prof. Nah mungkin karena waktunya sudah selesai dan sebenarnya udah di penghujung dari perbincangan kita di hari ini gitu ya. Terima kasih Prof Vin udah menjelaskan begitu ekstensif bahwa sebenarnya potensi kita luar biasa, biodiversity kita luar biasa, tadi local wisdom kita juga luar biasa, tetapi itu seperti intan yang bahkan jangankan digosok, digali aja belum ya Prof ya. Nah sebenarnya dengan GI ini harapannya kita bisa menggosok itu dengan baik, dibantu dengan otomatis didorong oleh pemerintah daerah sehingga local wisdomnya benar-benar keluar dan laboratorium dari sisi standarisasi sehingga data-data yang diperoleh walaupun local wisdom tapi data-datanya scientific gitu ya Prof ya, penilaian-penilaiannya penilaian scientific sehingga mutunya bisa terjaga, akhirnya tadi mendatangkan revenue bagi komunitas yang ada di sana, menjaga juga lingkungan yang ada di sana, kemakmuran daerah, dan akhirnya membuat kemakmuran bagi kita semua gitu ya Prof ya di Indonesia. Oke, terima kasih Prof Vin sudah menemani berdiskusi hari ini. Kembali. Terima kasih banyak, sukses bukunya, nanti kita tunggu bukunya untuk kita baca soal indikasi geografis itu ya Prof ya? Ya. Oke. Spesial untuk saya untuk pangan saja. Untuk pangan. Karena saya tidak pretend to be tahu segalanya. Saya tahunya ya makanan. Ya itu udah tahu, itu udah luar biasa Prof, udah lebih tahu dari kita semua karena kan Indonesia mungkin ada peribahasa mangan orang mangan asal kumpul. Tapi sebenarnya mangan tuh penting Prof. Kalau kumpul-kumpul doang lapar nanti. Makan tuh nomor 1, urusan perut tuh nomor 1 Prof. Oke, terima kasih Prof. Terima kasih juga buat teman-teman yang mungkin sudah mendengarkan. Selamat siang, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa Prof Vin. Sampai jumpa. Senang sekali. Ya. Bangga lagi.